Granted. Perkenalkan, nama saya Devi Rosalina dengan NIM 110120000525. Saya dari kelas 5G Manajemen dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan dengan dosen pengampu Dr. Ade Manggala Hardianto, SEM AKT. Baik, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang masalah. Di sini, di Indonesia, pengelolaan keuangan negara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan berdasarkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2010, Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menuju good corporate governance atau GCG dapat berpedoman pada undang-undang tersebut. Implementasi beberapa undang-undang di pemerintahan daerah sendiri saat ini masih juga belum dapat dijadikan acuan utama dalam menyelenggarakan good corporate governance atau GCG, khususnya pada bidang pengelolaan anggaran. Dampak Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tersebut terlihat dari beberapa hal seperti kesepian pemerintahan daerah yang belum memadai dan mengelola anggarannya, terutama yang berhubungan dengan sistem teknologi. Selanjutnya, rancangan aplikasi perangkat lunak, sistem anggaran berbasis elektronik atau e-budgeting juga merupakan bagian dari e-government yang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan membantu dan memudahkan dalam mengelola data, pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD untuk dijadikan sebuah dokumen pengajuan anggaran tersebut yang layak dan valid. Yang berikutnya yaitu ada landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang A yaitu anggaran berbasis kinerja. Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran haruslah dikelola dengan baik agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Pramono HDKK, yang dimaksud dengan anggaran yaitu pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Hal ini berarti bahwa anggaran tersebut merupakan besaran biaya yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penganggaran dalam organisasi publik, khususnya pemerintahan, merupakan tahapan yang cukup kompleks karena penganggaran pada pemerintahan terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu periode pemerintah. Anggaran juga sebagai salah satu alat bantu manajemen pemegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat direncanakan, mengatur, dan mengevaluasi suatu kegiatan. Menurut Mardiasmo mengemukakan bahwa anggaran adalah
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang akan dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu penganggaran. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang diungkapkan menurut Mardiasmo yang terdiri atas yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi, tujuan dalam organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran tersebut, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tahap ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan mental yang cukup tinggi. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberi argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Dalam tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional penganggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat sebagai APBD dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan umum APBD dan plafon prioritas anggaran sementara. Yang kedua, penyusunan rencana kerja anggaran SKPD. Yang ketiga, penyusunan RAPBD. Yang keempat, pembahasan dan penetapan APBD. Selanjutnya, hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD guna dibahas dan disetujui oleh DPRD sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah atau Perda. Selanjutnya yaitu ada transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi, yaitu salah satunya ada menurut Andrianto tahun 2007 menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab
pemerintahan tersebut. Yang pertama ada dimensi transparansi. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan atas setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Krinan 2003, prinsip ini menekankan kepada dua aspek: komunikasi publik oleh pemerintah, hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut Krinan juga, indikator dari transparansi itu sebagai berikut, yaitu ada penyusunan informasi yang jelas tentang tanggung jawab. Terus yang kedua ada penyusunan suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Yang ketiga yaitu kemudahan akses informasi. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan arus informasi melalui kinerja sebagai media massa dan lembaga non-pemerintah. Selanjutnya ada aksesibilitas. Aksesibilitas menurut Suherman yaitu berfungsi seluruh komponen penggerakan jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Selanjutnya, penelitian akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo, menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari definisi-definisi di atas dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pemimpin atau lembaga yang memberi wewenang, dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Berikutnya yaitu ada sifat akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintahan harus menyajikan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna pelapor keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendalian tersebut. American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya finansial, yang kedua, keputusan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi, yang ketiga, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, dan yang terakhir, hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan. Berikut juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, probability and legality accountability. Yang kedua, ada process accountability. Yang ketiga, ada performance accountability. Dan yang keempat, ada program accountability. Dan yang terakhir ada policy accountability. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Pada hakikatnya, suatu sistem dibentuk untuk memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan proses pelaksanaan aktivitas organisasinya. Selanjutnya, untuk tahapannya, setiap sistemnya sendiri harus dapat menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari setiap penggunanya. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa tidak ada pengaruh implementasi evaluating
dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut disebabkan karena penerapan e-budgeting pada pemerintah Kota Binjai baru berjalan 1 tahun, sehingga ukuran pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal, dan hal tersebut diperjelas dengan hasil hubungan antara e-budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi juga bernilai rendah. Dan yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Baik, kesimpulannya yaitu peran sistem e-budgeting dalam meningkatkan nilai transparansi pada pemerintah Kota Binjai telah tercapai. Yang kedua, peran sistem e-budgeting dalam meningkatkan sistem akuntabilitas pada pemerintah Kota Binjai tercapai. Berikutnya yaitu saran. Yang pertama, agar pemerintah daerah Kota Binjai agar terus dapat meningkatkan fungsi dari e-budgeting untuk seluruh aspek hubungan kebutuhan pemerintahan Kota Binjai. Dan yang terakhir, agar pemerintah daerah Kota Binjai perlu melakukan proses monitoring evaluasi secara berkala dalam menguatkan hasil dari harapan pelaksanaan penerapan sistem e-budgeting pada pemerintah Kota Binjai.